Framingnya sudah sesuai? Bagus. Bagus ya. Terus suaranya sudah jernih? Jernih, bagus sekali. Terus saya mau omong juga ya, Bung. Tunggu dulu dong. Yuk, kebanyakan pesan. Apalagi sekarang pesan hari ini yang you mau berikan? Sedikit aja pesanannya. Oke, sedikit, singkat, padat, tapi jelas. Ya, benar. Terus saya mau bilang sama teman-teman, kemarin ada yang komen gitu. Jadi adminnya semuanya bales ya komennya. Kalau semuanya nggak bisa kita. Kalau sebagian kita bales, nanti sebagian nggak bales, kan nggak enak. Sekarang jadi saya di sini bilang terima kasih ya teman-teman, majuin bola Bung Binder, terus subscribe juga. Ayo dong bikin 1 juta subscriber, jadi kita majuin sepak bola Indonesia. Oke, tapi kalau udah 1 juta subscriber, kamu on frame ya? Ya, langsung masuk frame ya kan? Nanti saya lihat ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi yang di belakang kamera yang tadi bicara adalah istri saya. Jadi istri saya adalah kreator dari channel YouTube Bola Bung Binder karena dialah yang memberikan saya ide untuk membuat channel YouTube ini. Jadi tadi dia sudah janji bahwa kalau channel YouTube Triple B sudah menembus 1 juta subscribers, maka baru nanti dia akan on frame atau akan membuat konten bersama saya, tentu membahas Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia karena dia adalah fan dari Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia. Oke, baru sekarang nih saya bisa membuat kontennya teman-teman. Jadi di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang akan mulai bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round ini. Dan kita tahu sebelumnya sudah pernah ada Thailand dan juga Vietnam yang juga bermain di round 3 tapi babak belur. Dan tentu kita harapkan Indonesia bisa membuat kejutan untuk minimal lolos ke round 4. Dan kalau menurut saya kita punya peluang tersebut untuk lolos ke round 4, bukan untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3. Maka itu sangat penting bagi Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain yang 110% fit. Jadi bukan saja 100% fit, tetapi 110% fit. Maka itu jika dari list 26 pemain ini ada pemain yang absen, ya itu berarti bahwa pemain tersebut kemungkinannya tidak fit 100% atau memang dia belum lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia untuk sementara ini. Tapi kan bisa saja nanti dipanggil kembali. Dan yang menarik bagi saya teman-teman, dari list 26 pemain ini ada namanya Martin Paes. Karena kita tahu sebelumnya bahwa Martin Paes tidak akan bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Arab Saudi ini karena belum bisa didaftar atau terlambat didaftar. Tapi saya pikir ada baiknya juga Martin Paes ini dipanggil untuk juga bisa bergabung dengan skuad di Arab Saudi agar minimal dia bisa menjalani latihan dan juga mengenal rekan-rekan yang lain. Dan kemudian nanti kemungkinan akan melakukan debutnya di pertandingan lawan Australia pada tanggal 10 September nanti. Selain itu juga, yang menarik di sini adalah dipanggil kembalinya Wahyu Prasetyo, pemain yang sekarang membela Maluku United, dan juga Ramadan Sananta yang membela Persis Solo. Karena kita tahu sebelumnya 2 pemain ini tidak dipanggil untuk pertandingan lawan Irak dan juga lawan Filipina. Oke, sekarang saya ingin membahas 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Mulai dari posisi penjaga gawang, ada Hernando Ari. Kita tahu pemain yang masih muda tapi sangat berpengalaman, bermain di berbagai level dari Timnas Indonesia, dan bisa juga nanti dia menjadi starter lawan Arab Saudi ya. Meskipun rumornya bahwa kemungkinan Nadio yang akan menjadi starter ya. Kita sulit banget ya membaca pikiran dari Shin Tae-yong. Ada Adi Satrio, ini pemain yang memang performanya luar biasa ya di Liga 1. Ada Martin Paes tadi seperti yang saya katakan, dan ada Nadio Argawinata. Nadio performanya lagi bagus-bagusnya di Liga 1. Jadi I don't know, apakah kali ini Shin Tae-yong akan memberikan dia kesempatan atau enggak. Kita tunggu nanti keputusan dari Shin Tae-yong. Tapi memang performa dari Nadio lagi bagus sekali di Liga 1. Bukan saja karena dia mencatat clean sheets, tapi memang dia melakukan beberapa saves yang gemilang. Dan dari posisi pertahanan ada Wahyu Prasetyo. Ini pemain yang sekarang bermain di Maluku United seperti yang tadi saya katakan. Dan dia dipanggil kembali. Nah, inilah kita melihat bentuk monitoring yang dilakukan oleh Shin Tae-yong atau juga oleh jajaran asistennya ya, bahwa mereka melihat pemain mana yang perform. Sebelumnya juga Wahyu Prasetyo pernah dipanggil kan untuk pertandingan persahabatan ya. Pada saat itu dia masih membela PSIS Semarang dan dia mendapatkan menit bermain hanya beberapa menit.
Dan kali ini dia dipanggil kembali untuk pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia. Ada Bang Jayadi, Jayid says, inilah pemain yang kita perlukan di lini pertahanan. Pemain yang cool under pressure. Jujur saya suka sekali permainan dari Jayid says. Karena pemain ini tidak banyak bacot di atas lapangan, tapi dia memberikan instruksi secara jelas. Ya, dia memberikan instruksi secara jelas dan pada saat diperlukan. Jadi nggak perlu banyak bacot juga. Yang penting komunikasinya pada saat diperlukan untuk mengkoordinasi permainan di lini pertahanan. Ada juga Justin Hubner yang memang tidak bisa bermain di pertandingan ini tapi tetap dipanggil. Ada Ferrari salah satu dari 3 pemain Persija yang dipanggil ya. Ferrari saya pikir dia tidak akan menjadi starter tapi kemungkinan nanti bisa saja masuk sebagai pemain pengganti. Rizky Ridho ya juga adalah pemain yang sangat tenang di lini pertahanan, mirip seperti Jayid says, dan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, saya harapkan Rizky Ridho mendapatkan klub di luar negeri yang bisa memberikan dia menit bermain. Karena dari segi teknik permainan, ini memang adalah defender yang komplit. Dia bisa memainkan bola di lini pertahanan, dia bisa distribusi bola ke depan, dia pintar dalam melakukan pressing, dia pintar dalam menutup ruang, dan komunikasinya tuh selalu bagus dengan rekan-rekan yang lain. Kita masuk lagi, banyak sekali pemain yang bermain di pertahanan ya. Kebanyakan ini loh. Ada Sandy Walsh bisa juga nanti bermain di sektor fullback sebelah kanan, atau juga sebagai center back. Pratama Arhan, sangat disayangkan Pratama Arhan tidak mendapatkan menit bermain ya di Korea ya teman-teman ya, dan dia sempat menonton tuh pertandingan antara timnas Indonesia U20 lawan Argentina U20 dari tribun penonton. Asnawi Mangkualam yang sekarang permainannya lagi bagus di klub barunya di Thailand, dan Shane Patinama, sudah lama juga Shane Patinama ya, gak kedengaran ya, tapi dia memang masih dipanggil. Salah satu pemain yang dinaturalisasi bersama Sandy Walsh dan juga Jordi Amat ya. Pada saat itu Kelvin Verdong, ini dong ya, pemain yang eksplosif di wingback sebelah kiri. Feeling saya dia akan bermain dari awal karena kita perlu pemain seperti Kelvin Verdong yang punya kecepatan untuk mendobrak pertahanan dari tim lawan dan juga cepat kembali untuk bertahan. Nathan Choaon, nah ini juga pemain yang agresif. Jadi lawan Arab Saudi kita butuhkan pemain-pemain yang agresif. Kemungkinan feeling saya, ini kan feeling saya, mungkin juga feeling saya nanti salah, Nathan akan bermain dari awal karena Justin dan Jordi tidak bisa bermain di pertandingan lawan Arab Saudi. Ivar Jenner memang kemungkinan akan dimainkan di tengah bersama tentunya sang profesor Tom Haye yang kabarnya akan segera bergabung ke Dinamo Zagreb. Kita tunggu nanti apakah dia akan gabung atau enggak ke Dinamo Zagreb. Ada Ricky Kambuaya, ini memang pemain yang juga permainannya sangat baik di Dewa United. Saya siaran satu kali match dari Dewa United, bagus sekali mainnya, apalagi lawan Persib Bandung tuh ya, mainnya bagus sekali. Marcelino Ferdinand, ini pemain yang baru saja gabung ke Oxford United. I don't know, apakah dia akan mendapatkan tempat atau enggak nih di starting lineup. Tapi pemain ini kalaupun mendapatkan tempat, saya pikir gak salah juga ditempatkan sebagai striker ya, sebagai striker palsu, seperti yang dia diturunkan dan dimainkan di pertandingan lawan Filipina. Justru bermain sebagai striker palsu, dia bisa mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. 3 tuh pada saat itu. Kemudian Ragnar Oratmangun, nah ini pemain yang kemungkinan akan bermain di sektor sebelah kiri ya sebagai penyerang sayap. Egy Maulana Fikri, ya jelas dong pemain ini perlu dipanggil ya, walaupun dia sekarang sudah jarang sekali menjadi starter, tapi kalau dia masuk, nah ini pemain yang sebetulnya bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan karena dia memang skill individunya bagus. Ada Witan Sulaiman, salah satu pemain dari Persija lainnya ya, yang kita tahu sama seperti Egy sebelumnya lama bermain di luar negeri. Dan performanya sebetulnya biasa-biasa saja di Persija, tapi memang pada saat bermain di timnas oke juga. Rafael Strijk, nah ini feeling saya dia akan pasti bermain sebagai starter, dan saya harapkan dia bermain di sektor sebelah kanan, seperti yang pada saat itu dia main ketika lawan Filipina. Bagus sekali, dia bahkan bisa memberikan 2 kali umpan kunci, salah satunya itu ke Marcelino Ferdinand. Dan ada Hoki Carakawa, ini dong, ya kan Hoki tetap dipanggil, dan Sintayong sendiri pernah mengatakan bahwa Hoki punya potensi untuk menjadi pemain yang penting bagi timnas Indonesia di masa depan, dan saya pikir kita perlu juga menghormati pilihan dari Sintayong, dan kita gak perlu ragu lagi ya dengan naluri dari Sintayong karena memang sejauh ini naluri dia bisa dikatakan ya cukup baik ya, dan dia tetap mempertahankan Hoki Caraka di skuad timnas Indonesia walaupun Hoki masih muda dan kadang-kadang permainannya juga tidak sesuai ekspektasi. Ada Dimas Derajat, nah ini menarik, apakah Dimas akan bermain sebagai striker jika dia dimainkan atau bermain di sebelah kanan sebagai penyerang sayap? Karena di Persib Bandung tuh dia sekarang lebih sering bermain sebagai penyerang sayap dan bagus sekali performanya, sering memberikan assist. Dan ada Ramadan Sananta. Nah, inilah yang saya tunggu, bahwa Ramadan Sananta kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Oke lah, memang kemungkinan dia tidak akan menjadi starter ya teman-teman ya, karena memang persaingannya di lini depan semakin ketat.
Tapi jika pemain ini dimainkan sebagai pemain pengganti seperti nantinya jika Egy Maulana Fikri dimainkan, mereka akan lebih efektif dan mereka akan menambah kecepatan dan juga akan menambah daya dobrak dari timnas Indonesia. Jadi ini memang 26 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong ini adalah yang dia pilih yang fit 110%. Karena dari list ini saya agak kaget juga pada saat saya membaca list ini bahwa tidak ada namanya Yakob dan juga Yance Sayuri. Padahal sebelumnya ya kalau nggak salah tuh mereka sudah menerima panggilan dari PSSI. Tapi ternyata pada saat saya telusuri, pada saat saya cek lagi kenapa mereka akhirnya tidak masuk ke dalam list, ya karena memang mereka tidak fit 100% alias cedera. Belum lagi Malik Rizaldi yang memang baru saja sembuh tapi masih dalam tahap recovery. Jadi ya sekarang nih kalau kita lihat bahwa pool pemain kita atau sumber daya pemain kita bagi timnas Indonesia ini sebetulnya sangat banyak. Maka itu tidak mudah juga bagi Shin Tae-yong untuk memilih pemain-pemain yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan tidak mudah juga loh bagi semua pemain ini yang dipanggil ya, 26 pemain ini untuk bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Bahkan kita tahu sekarang Mark Klok sudah dalam beberapa pertandingan terakhir tidak lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Kenapa? Karena ada pemain lain yang menurut Shin Tae-yong bisa perform dan lebih baik lagi permainannya dan bisa lebih stabil lagi permainannya di atas lapangan. Karena kita tahu Shin Tae-yong menginginkan pemain yang bisa mengikuti konsep permainannya dan bermain secara konsisten. Jadi konsistensi itu yang adalah kuncinya teman-teman. Jadi jangan sampai ada pemain kita yang main hanya 1-2 match bagus, nah ternyata drop. Nah buat apa juga dia dipertahankan di line up, mungkin juga nanti dia akan dipanggil ke timnas Indonesia, tapi kalau masih gak bisa perform, ya kemungkinan akan diparkir dulu atau tidak akan dipanggil dulu. Ya memang seperti itulah seharusnya pemilihan pemain untuk bisa membela timnas Indonesia. Jadi memang harus the best of the best. Dan yang menarik kan dalam beberapa hari terakhir nih Shin Tae-yong sering menonton ya pertandingan-pertandingan dari Liga 1 dan inilah yang memang sering saya katakan bahwa pada saat dia mendapatkan waktu seperti sekarang nih, ada waktu luang kan, ada free time kan, nah pasti dia akan nonton. Kalau enggak ada kok jajaran asistennya yang bisa menonton pertandingan-pertandingan di kompetisi dalam negeri kemudian memberikan laporan mereka ke Shin Tae-yong. Laporan itu bisa dalam bentuk catatan atau juga dalam bentuk cuplikan video. Ya ini yang sangat penting, jadi jangan sampai kita berpikir negatif, wah pelatih ini nggak pernah nonton pertandingan Liga 1 langsung, ya kan di stadion ya buat apa juga, pelatih-pelatih di luar negeri juga nggak seperti itu, mereka kan punya timnya sendiri, karena bagi seorang pelatih nggak mungkin dia bekerja sendirian, dia harus punya tim. Nah tentunya akan ada juga tim analis nanti, untuk bisa menganalisis permainan dari timnas Arab Saudi, karena timnas Arab Saudi ini kan tim yang sangat kuat di Asia. Dan mereka sekarang dilatih oleh Roberto Mancini ya, yang kita tahu sebelumnya sukses membawa Italia menjadi juara Eropa. Dan memang pemain-pemain mereka sekarang sudah jauh berkembang daripada sebelumnya, karena kita tahu dalam beberapa tahun terakhir tuh di Saudi League ya kan, di Liga Arab Saudi banyak sekali pemain-pemain kelas dunia yang masuk. Adanya Cristiano Ronaldo di sana juga ya meningkatkan lah ya level permainan dari pemain-pemain lokal. Bahkan yang saya baca beritanya dan juga yang saya cek dari beberapa kawan saya di sana, dengan hadirnya Ronaldo, sekarang ini para pemain lokal di sana di Arab Saudi lebih giat lagi latihannya dan lebih keras lagi latihannya, bahkan mereka lebih cepat sampai ke tempat latihan dari klub mereka masing-masing. Artinya apa? Mereka terpacu dengan adanya sang superstar. Sebaliknya di timnas Indonesia dengan adanya Shin Tae-yong, kita bisa melihat sekarang para pemain kita punya fisik dan juga stamina yang prima sehingga mereka bisa bermain secara stabil selama 90 menit. Bahkan ada beberapa gol yang bisa mereka cetak di babak kedua atau jelang pertandingan berakhir. Dan feeling saya para pemain kita juga tidak khawatir ataupun takut dengan para pemain Arab Saudi. Karena jika saja mereka mulai khawatir apalagi takut sebelum bertanding, itulah yang akan menyulitkan mereka untuk bermain secara rapi. Dan dengan berhasil lolos ke round 3 tentu para pemain kita juga punya level of confidence yang mereka perlukan untuk bisa berjuang habis-habisan agar minimal lolos ke round 4 teman-teman. Jadi sampai sini saja saya bisa memberikan ulasan saya dan tentu saya akan memberikan update dari timnas Indonesia seiring berjalannya waktu dan kita tunggu nanti apakah berita terbaru tentang pemain-pemain keturunan yang kemungkinan akan dinaturalisasi untuk bisa juga membela timnas Indonesia, karena seperti yang berkali-kali telah saya katakan bahwa tanpa adanya pemain-pemain keturunan ini tentu akan sulit bagi timnas kita untuk bisa mulai bersaing bukan saja di level Asia, tapi tentunya yang kita harapkan di level dunia juga. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.